Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Content Reaction. Dan kali ini, mari kita nonton anime awal musim awal musim summer 2024. Apalagi kalau bukan, ada banyak sih. Cuma yang bakal gue jadiin Content Reaction pertama itu Oshinoko Season 2. Mari kita lihat seberapa bagus Oshinoko episode 1 ini ya. Apakah bisa mengalahkan kebagusan episode 1 Season 1? Tentu saja tidak dong. Kita lihat aja lah ya. Apakah Oshinoko masih bagus atau tidak, apakah masih relevan. Terakhir tuh nyeritain apa ya, gue lupa ya. Kalau nggak salah si Ruby kan namanya, Ruby udah jadi idol deh. Endingnya di situ kalau nggak salah, yang Aqua joget-joget sendiri kan. Kalau nggak salah sih di situ ya endingnya ya. Nah, kelanjutan. Oh ya, sama itu mereka diundang buat pentas kalau nggak salah. Ya, drama musikal atau apa gitu. Nah, episode 1 gimana nih? Apakah bagus atau tidak? Atau biasa aja ya? Kita lihat aja ya. So, sampai jumpa setelah gue selesai nonton Oshinoko Season 2 episode 1. Dan bye-bye guys. Ini lagi ngapain ini? Nonton di panggung nih apa ini? Langsung teater nih? Atau nanti malah flashback ya? Awalnya gue kira teater klasik, malah ada musik jedak-jeduknya loh. Iya dong, langsung ini loh tampil. Flashback berarti nanti antara flashback atau mungkin di jeda-jeda gitu. Kita dilatin teater bagian ini dulu, setelah itu flashback. Lama juga ya bang. Ini kalau di game gue udah skip nih. Yang mana aku? Yang rambut hijau nih aku nih. Rambut hijau ke biru. Wah, anjir, layarnya bisa digeser loh. Wah gila, apa gue kira itu tirai loh. Layar ternyata. Nonton di mana coba beginian seru deh. Kurang sih, masih lebih memorable itu opening pertama, opening season 1 lah daripada season 2. Matanya kan bisa jadi bintang nih. Berarti kalau dia kerja jadi bintang ya, masuk mode kerja gitu. Jajan satu season jadi teater doang ya. Untuk mengadaptasi manga ke dalam media lain seperti teater, tidak aneh jika banyak perubahan. Bener, sering terjadi nih. Kayak dari novel masuk ke anime kan jadi banyak perubahan gitu ya. Namun penulis naskahnya memperlakukan karakter ini dengan asal. Waduh, kayak karakter ini bagus banget kalau kita baca novel. Pas di anime kok jadi kayak ampas nih karakter. Gue jadi ingat New Gate gitu. Di manga lah setidaknya, di manga tuh Shin ganteng loh, berwibawa gitu. Di anime kayak bocah naif. Gladi kotor hari kelima, baru gladi kotor tuh belum gladi bersih. Ini disinggung teknis nih. Aku juga sempat ragu di bagian itu. Namun saat mengadaptasi keengganan itu ke atas teater, sebenarnya bisa saja, tapi memakan banyak durasi. Dalam manga, kamu bisa menggambarkan emosinya lewat satu panel besar. Nah ini, namun kamu butuh durasi acting yang panjang untuk menyampaikan emosi yang sama pada penonton yang duduk jauh dari panggung. Durasi. Ini yang sering tidak diperhatikan pada banyak anime gitu. Kita ambil contoh Solo Leveling aja lah kemarin kan. Kalau di manhwa kan, omongan panjang itu bisa selesai hanya dalam satu panel doang kan. Tapi giliran jadi anime malah kerasa terlalu panjang gitu. Ini yang jadi pertimbangan sama penulisnya nih. Iya, kalau di manga mah enak satu panel doang ngomong panjang. Tapi kalau udah jadi naskah buat teater, harus jadi pertimbangan juga nih. Nanti kalau diomongin malah kepanjangan. Pertimbangan kayak gini harusnya ada di Solo Leveling kemarin dong, biar tidak terlalu banyak bacot. Bukan cuma Solo Leveling sih, rata-rata anime gitu juga ya. Jika harus memasukkan semua karakter beserta konfliknya ke dalam durasi teater yang hanya 2 jam, maka kita harus membuat semuanya lebih sederhana. Waduh, ini gue jadi ingat Overlord nih. Gue bakal kalimatnya. Jika harus memasukkan semua cerita dari 2 volume ke dalam sebuah movie yang hanya 1,5 jam, maka kita harus memotong semuanya agar lebih sederhana. Sedih. Kalau semuanya bisa dilakukan seperti manga aslinya, maka pekerjaan penulis naskah tidak akan dibutuhkan. Itu gunanya scriptwriter. Dendam dia tuh sama laki-laki tadi. Gladi kotor hari kelima apa mau ganti skrip semua satu kali. Orang-orang kayak gini deh yang kalau lagi proyek bikin pusing tuh. Kenapa tidak dari awal? Itu lagu apa sih? Kayak kurang semua gitu lagunya, opening ending nih. Tidak cocok sama telinga gue. Tuh orang-orang ngeselin tuh kayak gitu tuh. Sudah jalan, sudah latihan semua, mau diubah semua. Kan itu jadi salah satu hal yang bikin art teater jadi panjang apa? Gara-gara dirombak semua gitu. Kalau di real harusnya author ikut penulis naskah atau penulis naskah nurut author. Wah, kalau itu gue nggak tahu bro. Gue bukan orang lapangan, soalnya lu tanya orang lapangan bro. Itulah yang terjadi pada The Promised Neverland Season 2. Katanya itu keputusan dari mangaka buat dibikin kayak gitu. Dibikin kayak gitu baru jelek. Bisa-bisa nanti kayak gitu tuh. Siapa tahu setelah diganti semua ternyata malah, ini kok jelek ya. Akhirnya konflik tuh dengan penulis naskah antara scriptwriter sama author. Author maunya lain, scriptwriter bilang ini jelek ini kalau kita ubah ke sini nih. Tidak, saya mau begini. Kira-kira bakal sepanjang apa nih arc teater? Bakal makan 1 season nggak? Atau cuma 6 episode? Setengah season? Wow, pendek berarti kalau setengah season. Gue kira
teater tuh bakal makan satu season full tuh. Berarti nggak lama ya. Kalau cuma 6 episode 7 episode gitu arc teater. Gue kira tuh arc teater bakal satu season. Kenapa? Karena kalau misalnya penampilan mereka ditaruh di akhir episode itu bakal lebih memorable soalnya. Biasanya kan anime tuh bakal jor-joran kalau di episode akhir, tapi ternyata cuma episode 6 nih. Nah, apakah bakal sewah itu nanti pas di episode 6 atau 7 gitu. Sama scene Kana yang latihan tadi sama siapa lah itu, Arimakose itu. Bagus sih. Cuman ternyata gak se-epic yang di trailer. Di trailer kan epic banget pak. Waktu scene mereka berdua sambil ditemani dengan lagu opening kan, tuh bagus banget. Ternyata tadi pas di anime malah dibikin serius. Gue kira bakal kayak orang gila gitu, yang lagi acting kan. Cuma ya agak kurang memorable kalau dibandingkan sama season 1 episode 1. Karena gak ada momen emosionalnya gak sih? Gak ada yang mati sama hubungan ortu anak ya. Kalau itu sih betul ya. Di sini yang paling berkuasa autor apa sutradara? Kalau di lapangan gue rasa sih sutradara mah yang pegang semua. Autor mau ngomong apa kalau sutradara tidak terima mah ya tetap aja tidak jalan. Menurut gue sih gitu ya, tapi gue nggak tahu lah, gue bukan orang lapangan soalnya. Ya, mari kita coba lihat ratingnya berapa sih si Shinoko Season 2 ya. Tapi pernah dengar autor punya kewenangan mutlak atas karyanya kalau di Jepang, benar gak sih? Ya kalau begitu berarti semua adaptasi busuk mah yang disalahin autor harusnya dong, bukan sutradara. Berarti Shadowgaran Season 2 yang jelek begitu mah salah autor dong, bukan sutradara, bukan salah studio. Kalau pertimbangannya kayak gitu. Kayak itu yang di Season 1 yang acara yang diikuti sama Kana, autornya malah tidak bisa ngomong apa-apa. Padahal dia sendiri kecewa tuh dengan hasil adaptasinya. Ya berarti masa kita salahin autornya? Episode 1 8,5 bro. Kayaknya waktu itu season 1 sampai 9 deh ya episode 1-nya. Sekarang turun ke 8,64. Episode 1 ranking 1 malah. Oh iya, sempat ranking 1 ya dulu episode 1-nya. Tidak ada yang mati di episode 1. Bayangkan lagi acting tadi kan tiba-tiba ada yang mati tuh. Agak ngeri sih. Kira-kira bisa sampai naik 10 besar nggak? Tidak tahu ya. Apakah bisa atau tidak? Soalnya nggak ada yang ikonik di episode 1 ini. Openingnya pun tidak se-ikonik waktu itu. Season 1. Nanti bakal digali lebih dalam lagi masalah adaptasi manga di season 2. Sebenarnya nggak ada yang disalahin karena masalah komunikasi antara orang aja. Ya itulah ya untuk untuk Oshinoko season 2 episode 1. Kurang sih. Mungkin yang bagus cuma kanannya doang cantik, selebihnya kurang. Opening kurang, ending kurang. Nggak jelek ya, cuma kurang aja buat gue gitu. Sama episode 1-nya masih slow banget. Tidak senendang dulu waktu season 1. Ya kalau begini mah kita lihat aja nanti kalau udah satu season ya, berarti ya nggak bisa nonton mingguan. Cuma Kana jelas dong, saya kan tim Kana bukan tim Akane. Akane tuh hari-hari ada aja masalahnya. Awal season 2 pun ngeliatin masalahnya Akane lah. Banyak banget masalah batinnya nih cewek nih. Ya itulah untuk Shinoko season 2 episode 1 ya. Gimana pendapat kalian? Apa kalian nge-hype sama season 2-nya? Untuk buat gua sih sejauh ini masih belum. Kita lihatlah 3 episode pertama nanti kayak gimana ya. Apakah akan ada kejutan di 3 episode pertama atau ternyata lempem-lempem aja gitu sampai episode 6 atau 7 nanti di ending teater. Gimana pendapat kalian guys soal Oshinoko season 2? Atau saya komentar di bawah. Sampai jumpa di konten murahan lainnya dan bye bye guys. Setidaknya tuh kasih musik ikonik ke atau apa ke, atau meledak-meledak gitu ke, atau apa ke, kurang ya.